kita. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi berada di provinsi ini. Kami dari LSM Penjara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita dan kepada pihak jajaran Kejaksaan Tinggi yang mau menerima kami walaupun pintu tertutup. Ini kami anggap sudah menerima kami untuk datang ke sini. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami dan pernyataan-pernyataan kami yang telah lama terbungkam pada diri kita. Kita beberapa teman-teman yang kita terdolimi oleh salah satu cara kerja yang tidak bisa kita nikmati secara bersama. Kita menegakkan secara bersama-sama dalam menegakkan supremasi hukum, tetapi kami tidak mendapat menerima seperti itu. Demikian. Merdeka! Sekali lagi kami mohon nanti ketika kita sudah orang di sini, kami mohon pihak daripada Kejaksaan Tinggi ini mau menerima kami untuk melakukan suatu negosiasi atau pembicaraan khusus kepada kru Kejaksaan Tinggi yang ada, bila perlu kepada pimpinan Kejaksaan Provinsi ini. Kami mohon kesediaannya 15 menit kami orang di sini. Kami mohon diberikan waktu untuk kita berbicara. Saksinya wartawan yang ada. Betul? Demikian kami mohon Bapak pimpinan daripada LSM Penjara Indonesia ini untuk dapat memberikan wejangan atau orasi bersama. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Teman-teman yang rela dari beberapa wilayah yang saat ini demi mewujudkan Jawa Timur yang bersih dari kolusi, KKN dan nepotisme, kami melihat dari beberapa wilayah di daerah Jawa Timur, terutama di Kabupaten Jember dan di Kabupaten Situbondo, kami membawa beberapa item berkas-berkas yang sudah kami kumpulkan, dan kami di sini adalah datang untuk menyampaikan sebuah aspirasi kepentingan rakyat yang saat ini, yang pada saat tempo hari yang lalu dilidik oleh Kejaksaan Kabupaten Jember yang mengakibatkan fatal dan larinya anak bau kencur. Sisna Haji aja gampang dicari. Yang namanya buronan, mana fotonya buronan? Ini terbalik. Buronan mana? Mana? Ini buronan bau kencur, Pak. Seluruh institusi hukum se-Indonesia tidak bisa mengungkap dan menangkap kasus ini. Pak, kasus penganiayaan adinda kami Alvin Lukmanjian, coba lihat, Bapak lihat sendiri, coba lihat, coba. Pihak Kejaksaan tidak berani menangkap karena takut, karena di sana adalah pondok yang sangat besar, punya lobi besar, punya akses di pusat. Apa artinya Kejaksaan? Di sini masyarakat, Pak. Masyarakat yang tertindas sampai hari ini tidak menemukan keadilan. Ini sudah berjalan 1 tahun, Pak. Saya menyatakan terhadap Kejaksaan, Kasibidu menyatakan, kenapa tidak ditahan? Pak, Kejaksaan mau didemo sama santri-santri. Walah, apa gunanya Pak polisi ini? Apakah Pak polisi ganti saya? Anggota saya bersenjatai semua untuk menjaga Kejaksaan. Kalau kepolisian tidak mampu untuk menjaga keamanan di daerah Masing-masing Jember itu, kita ini sudah lelah, Pak. 1 tahun kasus ini kita angkat, di mana-mana kita melakukan pelaporan. Bayangkan, seandainya anak kalian yang jadi seperti ini, apa yang akan dilakukan kalian? Coba saya ingin tahu. Kami ini sudah lelah. Kalau Kejaksaan ini adil, kalau adil, masa yang namanya penjamin, mana bukti penjamin itu? Ada nggak? penjamin abal-abal. Ada nggak bukti penjamin itu? Nggak ada. Tidak ada. Penjaminnya nggak ada, Pak. Tukang beca disuruh jamin orang, ditanya uang kontinasi untuk disetorkan kepada Kas negara. kepanitraan untuk kas negara untuk sebagai penjaminan, tidak ada. Kita melaporkan ke Kejaksaan ini, tapi apa dari pengacara luas Kejaksaan? Mandul.
Sampai sekarang Bandung tidak satu pun kejaksaan Kabupaten Jember disayat sampai hari ini. Kalau Anda Mafia hukum. memperjuangkan kepentingan rakyat, lihat di sini banyak sekali kasus-kasus yang terbengkalai, Pak. Di situ Bondo, kasus jebolnya jembatan ambrol senilai 3 miliar. Senilai 3 miliar, Pak. Kejaksaan Kabupaten Situbondo tutup mata, tutup telinga. Padahal sudah jelas bahwa di situ ada unsur-unsur yang melawan hukum. Itu perampokan uang negara yang diatur dengan secara sistematis dan terkoordinir. Kabupaten Situbondo tak satu pun pejabat kejaksaan yang menindaklanjuti kasus pelaporan kami. Resmi kami melaporkan, tak satu pun kejaksaan untuk memberikan tindak lanjut terkaitan dengan pelaporan LSM penjara secara resmi. Mana datanya? Polisi banci. Ini coba data yang kedua ini sudah jelas. Orang yang seharusnya ini tidak ikut, malah ikut. Orang yang punya hak, yang punya sertifikasi tahun 2004 tidak ikut. Apa yang dilakukan SKPD di sana? Kasihan, Pak. Dia mengabdi selama berapa puluh tahun, kemerdekaan sudah dirampas oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Situbondo. Kalau kita sebagai masyarakat tidak ikut serta dalam menangani kasus ini, kejaksaan sudah kedekatan dengan SKPD, sangat dekat sekali. Maka dari itu, kami mohon kepada Bapak Kajati Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar segera melakukan revisi birokrasi di hadapan kejaksaan, terutama di kubu Intel dan staf-stafnya yang bermain di dalamnya. Kami menduga ada sebuah sistem yang tertata rapi. Jebolnya dan hancurnya pasar Panji yang nilainya 1 miliar. Jebolnya Sungai Ciliwung yang dibangun 2013 ambrol dengan nilai 3 miliar. Apa yang dilakukan kejaksaan? Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Kalau kejaksaan tidak melakukan sebuah keadilan yang seadil-adilnya, maka kami menyuarakan terhadap jajaran kami. Akan saya lakukan di Kabupaten Situbondo untuk dijadikan hukum rimba. Akan saya jadikan hukum rimba. Yang terakhir, yang sangat inti, saya mendesak terhadap Bapak Kajati agar tidak tanggung-tanggung untuk melakukan penyelidikan di dalam birokrasinya sendiri terkaitan dengan penganiayaan Alvin Lukman Jihan ini yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Kabupaten Jember. Tak satu pun kejaksaan ini menggobres aspirasi kami sebelum dia ditahan. Saya ngomong terhadap kejaksaan, Pak Kasimidum, Pak Kasimidum, tolong ditahan. Kalau nggak ditahan, kalau lari gimana? Enggak, Pak, katanya Pak, mau ada demo. Loh, kalau mau ada demo kejaksaan takut. Buka aja baju kalian. Buka aja sebagai institusi penegak hukum. Saya di belakang kalian. Saya menghormati baju kalian. Baju kalian bersih, berlogokan timbangan sama dengan logo kami. Tapi kami jangankan darah, nyawa ini akan kuperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Jangan jadi polisi banci, jaksa taek. Ini adalah sebuah keluarga yang sakit hati, Pak. 1 tahun. Kasus ini sudah 1 tahun, tak satu pun penegak hukum menggobres omongan kita. Seandainya ditahan pada proses itu, sudah selesai, Pak. Ada apa permainannya kejaksaan dan kepolisian juga? Kejaksaan takut dengan seorang pondok. Aduh. Dihukum, Pak. Pribadi lepas, ragamnya dilepas. Jangan sama kejaksaan Dihukum. Jaksane. Kalau kejaksaan dalam waktu dekat kita akan mensomasi, kita akan mengwarning kepada dalam waktu dekat kami mendesak terhadap
Bapak Kajati agar segera melakukan tindakan tegas, terutama di Jamwas. Jamwas kami sudah melaporkan resmi ke sini. Apa hasilnya? Nol. Hasilnya nol. Jamwas Ya. benci. Jamwas kalau sudah di birokrasinya sendiri antara hubung dekat kekeluargaan, tidak mau untuk menyidik adiknya sendiri kalau bersalah. Mana keadilan ini, Pak? Keadilan yang seperti apa? Ayo kita maju bersama. Saya ingin mendengar Kajati agar di sini menjelaskan nanti terhadap anak-anak di sini, biar disaksikan rekan-rekan kita dari wartawan dan elemen masyarakat yang menyaksikan di sini apa yang dilakukan kesepakatan kejaksaan setelah kita singgah bubar dari sini. Saya akan menagih lagi bila mana kejaksaan tidak melakukan sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh undang-undang. Kami akan datang ke sini untuk lebih besar lagi. Kami akan datang untuk lebih besar lagi. Kami sudah lelah, Pak. Beberapa hari, 1 tahun lebih kasus ini sudah kuusut. Di beberapa daerah kami menemukan sebuah penyelewengan dan perampokan uang rakyat. Apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi sih? Terutama di Kabupaten Situbondo. Birokrasinya, birokrasi kedekatan dengan SKPD sangat kental, sehingga dia mempunyai perasaan sungkan dalam melakukan penegakan supremasi hukum. Kalau Kajati tidak segera untuk merevisi birokrasi Kejaksaan Kabupaten Situbondo, kami yang akan merevisi sendiri, atau kami akan memakai hukum sendiri, yaitu hukum rimba. Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Bapak Kajati, sebuah jabatan adalah sebuah amanah. Amanah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan akhlak. Bapak Kajati yang kami hormati, tolong kami dengar, kami adalah keluarga korban dari saudara Alvin, putra kami. Bapak Kajati lihat sendiri, kalau memang hukum sesuai prosedur KUHAP, saya kira gak ada masalah. Tapi ini ada permainan di balik semua ini antara pejabat kepolisian dan pejabat kejaksaan negeri. Mohon Bapak Kajati didengar keluhan kami. Mohon oknum-oknum Kejaksaan Jember yang dalam permainan ini tolong ditindak, biar rakyat Jember itu aman, tertib dan sentosa. Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon Perwakilan kami untuk masuk. Satu, Maban. ayo Sat. Terima. Gimana Pak? Sehat Pak? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita sudah lama sudah menjadi lembaga kejaksaan di tingkat daerah sampai tingkat sekarang ya di sini. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, kami ini dari lembaga swadaya masyarakat penjara, yaitu LSM Penjara, singkatannya dari Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara yang dipimpin oleh Bapak Rudi Hartono selaku Ketua Pimpinan Pusat, yaitu saya selaku Wakil Nurdin, dan selaku Ketua Kabupaten Bapak Fauzi, dan Ketua Bapak David, dan Ketua pengacara kami Pak Bambang, beliau ini. Dan kedatangan kami tidak lain yang pertama-tama kita ingin menyampaikan dan ingin melanjutin beberapa dengungan kami 1 tahun yang lampau sampai sekarang belum terklarifikasi, yang kami fokuskan untuk lebih spesifik yaitu kejadian ananda kami, yaitu si Alvin yang mana kejadiannya di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh oknum pondok pesantren Al-Qadiri dengan guru silatnya.
dan sekarang pun sampai sekarang pun belum ada rasa tanggung jawab yang diberikan kepada pihak keluarga maupun kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian kami perlu melanjutin bagaimana pihak lembaga hukum ini menindaklanjuti apa yang menjadi suatu supremasi hukum yang ditegakkan, sehingga kita suatu masyarakat tidak dimain-mainkan atau tidak didolimi seperti ini, sehingga kami sampai datang kembali untuk menyatakan sikap kami agar bisa dilanjutinya. Dan kami mohon Bapak Ketua Pimpinan Pusat kami Lembaga Swadaya Masyarakat Penjara ini untuk memberikan pemaparan sedikit kepada beliau. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat. Kami di sini waktu, bangsannya waktu aja, bahasa Jawa. Sebenarnya saya mau waktu langsung ke Pak Kasati. Apa artinya? Saya kasih orang kata benda di 3 bulan. Pendidikan Pak Yesus. Kalau saya ketemu Pak Kasati belum bisa. Belum waktunya. Tetap saudara-saudara antara di penjara ketemu Kak Jati belum waktunya. Ya, itu aja penjelasan saya. Di sini kan sesuai dengan statement beliau ya di beberapa hari yang lalu. Keluar apa yang terhadap masyarakat ini kan dia siap untuk menerima penyampaian aspirasi sesuai dengan mereka. Kita sendiri ada beberapa temuan baik kasus korupsi, terus kasus utama yang kita lakukan adalah tentang penganiayaan adinda kami Alvin Fajar. Ini tersangkanya. Korbannya. Mohon maaf sebelumnya kepalanya sudah banyak mengeluarkan darah. Harapan kami di sini mohon ada sebuah tindak lanjut lah. Tidak omong kosong aja yang kita hadir di sini, karena kita sudah melaporkan resmi ke Jammas ya. Jammas kemarin ini sudah melaporkan resmi bahwa adanya indikasi Kejaksaan Kabupaten Situbondo, Kejaksaan apa namanya ini yang telah kemarin bagi kami, karena kami telah menanyakan tentang adanya penganiayaan Alvin dan Alvin, kamu lihat dulu bukti Bapak lihat Bapak Hasil operasi. hasil operasi perutnya pecah dan bocor hancur. Katanya kejaksaan itu pidana ringan ya, sehingga menggunakan pasal. Kenapa di sana yang namanya Pondok Al-Qadir punya akses jaringan luas, anaknya ada di DPR pusat, DPR RI, terus SBY sering datang, sehingga ada dugaan-dugaan yang kami nilai kejaksaan ini tidak berani untuk mengusut secara steril sesuai dengan koridornya dia selaku penegak hukum. Padahal kami sudah ngomong, Pak, tolong ditahan sama Pak Kasati karena ini menyangkut kasus perlindungan dan ini sudah fatal. Kalau nanti tidak ditahan, nanti kalau lari siapa yang akan bertanggung jawab? Katanya saya ini ada Pak Fauzi saksinya ya, Mas. Saya dengar pondok ini mau menyerang sini, mau demo sini loh. Kejaksaan tetap di demo. Buat apa ada institusi kepolisian, TNI? Kalau memang institusi kepolisian TNI tidak siap untuk menjaga kejaksaan, saya aja tak bikin senjata sendiri biar kita jadi terorisnya. Menjaga kejaksaan gitu. Itu saya sudah ngomong perlu ditahan, tapi tidak ditahan. Omongan kami tidak dikubur sama beliau. Nah, setelah pada saat persidangan tahap 1 dia hadir, tahap dia lari. Setelah tahap 2 dia lari, saya menyatakan siapa yang bertanggung jawab setelah larinya tersangka ini. Penjaminnya itu kayak orang tukang beca itu. Jangankan uang, baju aja sudah nggak karu-karuan dijadikan penjamin. Uang konsentrasi yang harus disetorkan kepada panitera ada. Hanya penjamin. Saya menjamin supaya dia tidak lari. Ada
tulisan jaminan itu ada bawah ya? Bawah itu sini. Bawah di Loh. Nah kalau seperti itu saya aja lah orang bandar-bandar BP saya jadi penjaminnya. Berani kan Bapak mengeluarkan bandar-bandar BP itu saya jadi penjaminnya? Ya kan? Kalau memang adil, kita berbuat adil seperti itu. Nah, tapi di sini kami menilai sangat-sangat tidak adil yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya kan? Padahal ini sudah jelas kasusnya sudah fatal. Kami sudah menghormati berulang-ulang kali. 3 kali saya kesana, tapi tidak pernah sama sekali terhadap kejaksaan. Katanya sih begini, Pak siapa itu judulnya yang pindahan baru dari Pak Edi, katanya Pak Edi. Mas, saya apa katanya kasih dulu. Pak kasih tidur setelah saya press. Pak kenapa nggak ditahan? Benar-benar kejaksaan mau di kejaksaan ini untuk mengambil sebuah sikap yang tegas, takut di demo. Ini negara. Lucu Pak namanya Pak. Seandainya anak jenengan lah, saya balikan seperti itu, gimana sikap jenengan? Saya kembalikan, gimana sikap jenengan? Ini sudah 1 tahun kejaksaan tidak bisa menangkap. Terus apa tindakan kejaksaan di sini sanksinya? Tolong keluarkan terhadap kami, atau nanti keluarkan terhadap keluarga-keluarga mereka yang di luar. Kami minta Bapak ini untuk menyuarakan di sana. Kalau mereka tidak menyuarakan di sana, Bapak-bapak di sini tidak memberikan statement di sana, apa yang akan kami bertanggungjawabkan di luar? Kan? Cuma itulah. Kalau tahu yang kasus ini. Dan yang kedua, kami menemukan beberapa kasus-kasus yang di Kabupaten Situbondo. Ini kasus korupsi Pak. Ini markup data. Ini orang-orang yang stabilo ini seharusnya dia tidak ikut untuk tes K2. Kenapa harus ikut? Sedangkan yang punya sertifikasi yang K2 ini sudah jelas SK-nya tahun 2003, tahun 2004 tidak ada yang ikut. Ada apa? Nah di sinilah saya menilai. Karena apa? Setelah lidik investigasi lembaga kami ternyata, ya mohon maaf, saya duga Kejaksaan Kabupaten Situbondo ini ada hubungan kental terkaitan dengan konspirasi dengan SKPD karena kedekatan mereka. Kasih videonya, kasih pictunya aja tidak berkotek di sana yang lama, akhirnya pindah. Di sana dikoordinir oleh staf Intel. Pak siapa itu namanya yang saya lihat Intelnya itu dan Pak Ajarianya itu ada. Gimana akan karena hubungan emosional dekat dengan SKPD dengan kontraktor sehingga punya perasaan sungkan untuk penegakan supremasi hukum. Data yang sudah saya bawa resmi tidak satu pun didobles oleh mereka. Dan sini coba ini coba Bapak lihat terjadi perampokan uang negara 3 miliar 200 ya 3 miliar 289,77. Ini anggaran tahun 2013 Pak, sudah ambrol, hancur. Begitu diresmikan, hanyut. Setelah kami klarifikasi terhadap dinas terkait, nyamar bencana. Setelah kami tanya di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, Mas, debit air 1,8, tidak ada bencana. Loh, yang benar yang mana? Statement bupati adalah bencana. Ini sudah tersistem perampokan uang rakyat ini sudah jelas. Sedangkan besinya aja sudah kelihatan besi 10. Dari perencanaannya sudah keliru. Masa jembatan dari atas ke bawah? Mestinya kan harusnya gantung. Nah kalau di sini sudah kejadian seperti ini, siapa yang bisa melakukan pertanggungjawab? Yang kedua kasus ini, ketika kasus ini Pasar Panji 2013 hancur total. Coba Bapak lihat Pasar Panji 2013 hancur total. Terus siapa yang kami minta pertanggungjawaban kerugian uang negara ini? Iya ini bapak dulu. Mana dia dulu bapak. Gimana bapak ini? Pernyataan sikap kita di sini. Mana kasus Al-Qadiri itu Mas Eko? Pernyataan sikap di sini biar kita berikan semua. Yang menyelamat Al-Bedu Panjian. Ini korbannya sudah. Ini mana? Pernyataan kita yang Mas Aldi tadi Tidak sangka kata standar prosedur operasional
niat orang tua memondokkan kepada sebuah pesantren, harapan adalah moral, akhlak, dan budi pekerti. Tapi fakta yang ada di lapangan, nah, lihat Bapak sendiri ya, setelah saya negosiasi tentang kasus ini, ya kami selama 1 minggu tidak dipublis, sehingga kami melaporkan kepada kepolisian dan mesti penyidikan terus sampai ke kejaksaan. Nah, ini yang kami kecewakan. Di situ ada jaminan katanya yang Bapak Ketua tadi bilang, ya, jaminan abal-abal. Nah, itu di dalam SOP atau standar prosedur pihak kejaksaan itu kalau sudah melanggar atau tahanan kabur, nah itu ada sanksinya kan, betul Pak? Nah sanksinya kan Bapak sendiri tahu. Di sini Bapak lihat sendiri korbannya seperti ini masih trauma psikologis ya, kalau pendengar pondok ini masih takut. Ini institusi kedua institusi ini sudah melanggar seluruh hak dasar tentang HAM, tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu sudah melanggar Pak, dan juga melanggar pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 20B, hak untuk hidup, hak untuk berkembang. Nah, kalau negara kita tidak ditegakkan, mau jadi negara apa nih? Sebab ada negara, ada rakyat. Ya, mohon Bapak sekalian, jabatan adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Ya, mohon Bapak sekalian ya, seorang pemimpin yang baik, ya, ini mohon adalah pelayan bagi masyarakat, bukan mengorbankan masyarakat. Ya, saya mohon untuk pihak kejaksaan untuk penegakan hukum. Jaksa adalah penuntut umum. Jaksa adalah berwenang dalam tindakan penuntutan di dalam Undang-Undang KUHP. Ya, saya mohon tidak ada instansi lain yang berhak menuntut selain pihak kejaksaan. Dan jadi saya mohon Bapak sekalian untuk harapan-harapan kami sesuai SOP kejaksaan. Ada oknum-oknum yang memainkan hukum di situ. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Lagi pula ini kalau tidak dapat diselesaikan secara di sini, ya kami mungkin mau melangkah ke Jakarta, ke Kejaksaan Agung. Ya, kami banyak mau ke sana. Nanti saya melangkah ke sana, Kabar Reskrim, LPSK, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, apa, KPAI di situ, juga Komnas HAM. Jadi kalau di Jakarta kan, ya tolong untuk di daerah-daerah, tolong yang jaga amanah itu tadi dapat dipercaya, dapat bertanggung jawabkan seperti itu. Saya juga mohon Bapak sekalian untuk melirik oknum-oknum yang bermain di dalam institusi kejaksaan sendiri. Biar kejaksaan itu bisa baik Bapak sekalian. Ya, kejaksaan supaya bisa punya nama, berwibawa. Tapi kalau gini di mata rakyat bakal didemo nanti ya lengser. Ya mohon Bapak sekalian, ya itulah Bapak sekalian. Bapak sekalian, saya sudah mengerti SOP kejaksaan. Ya, terima kasih yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safi, Pak Fauzi,
Mas Alvin dan beberapa yang lainnya tidak bisa saya tulis satu-satu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebelumnya. Kalau akan saya kira insya Allah beliau akan memenuhi, karena beliau sudah ada acara di Jakarta, ini belum bisa memenuhi. Yang kedua, mengenai pernyataan sikap dari Yayasan Semenjara yang ada 10 poin ini, saya yang mewakili itu akan kami teruskan Pak. Ini menjadi perhatian serius kami. Tapi fakta di lapangan, ya makanya gimana? Makanya kita bertahap dulu Pak. Jadi adanya informasi seperti ini nanti akan kita teruskan ke Kejaksaan Negeri Jember. Jadi di sini ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada SOP pengawasan dari kami di bidung dan di pengawasan. Informasi yang kami terima langsung dari Bapak ini nanti akan kita tanyakan ke Kejaksaan Negeri Jember Pak. Kita akan tanyakan dari Pak Rudy tadi menyampaikan kalimat seperti ini, nanti akan kita cross check langsung kepada pejabat struktur yang ada di sana, kasih bidungnya dan jaksa yang menangani. Kami akan meminta kronologis penanganan perkaranya. Di dalam SOP sendiri meskipun terdakwa Iya, Pak, itu tetap ada sanksi. Iya, pasti Pak. Kalau memang ditemukan adanya apalagi tidak kelalaian, ya pasti ada itu. Saya juga bilang sama Pak Edi, kalau ada penjaminnya, ya tolong dengan surat perintah untuk penetapan. Tidak itu siapa yang menjaminkan penjamin, kan seperti itu. Makanya polisi yang jelas nanti kita akan tidak lanjut ini. Ya saya lucu jaminannya becak di Pak Edi. Ya, makanya informasi dari jaringan ini akan kita cek langsung seperti ini yang Bapak sampaikan. Penjamin yang ternyata menurut Pak Rudy penjaminnya abal-abal, becak sembarangan, gitu kan. Nanti akan kita cekkan. Mohon maaf Pak Yusuf. Perkara ini kan ada di Jember. Mohon maaf Pak Yusuf. Jadi masalah ini baru sekarang Pak Yusuf tahu. Apa? Masalah ini baru sekarang Pak Yusuf tahu. Secara detail seperti ini, ya. Begitu. Ya, Secara karena detail. pelaporan kami ke Kejaksaan Tinggi itu sudah Orang Pak itu Pak, sudah orang hampir lokal. berapa? Di backup Semua. media. Sudah 6 bulan ya kita laporan sini ya. Nggak ada dari Kejaksaan. Saya dipanggil dulu sama Pak yang namanya Pak Rahman, siapa? Pak Rahman di sini. Di bawah. Ya, Janpas. Pernah saya dipanggil. Artinya kan seperti ini Bapak. Dari pihak lembaga sudah memberikan sertifikat Yang jelas begini ya. Yang jelas tolong kawal saya, ikuti saya. Ya. Tolong nanti ini akan saya laporkan dan jadi perhatian serius Pak. Iya, makanya Tolong Pak. 10 dasar Pak. Ya, kalau Pak Polisi bisa nanti kontak-kontak saya menanyakan perkembangan perkara ini. Saya akan meneruskan pernyataan Bapak ini kepada pimpinan dan akan menanyakan langsung kepada Kejaksaan Negeri Jember. Yang KJT sendiri kemarin masuk seperti itu, orang. Pak. Iya. Harapan kami seperti itu. Pasti seperti itu untuk kasus hidung seperti ini yang saya sudah lihat sendiri kondisinya memang seperti ini. Fakta. Iya betul Pak. Kalau yang Bapak tanyakan, ya saya baru lihat kan ini Pak. Langsung ini. Ini apalagi terjadinya di lingkungan pondok pesantren. Iya. Yang seharusnya menciptakan moral baik. Rekaman kita itu yang CCTV. Menanyakan ke saya mengenai keadaan perkembangan kasus yang dialami oleh Psikologi ini. ya, Ya. Kalau memang tadi yang disampaikan sudah sidang, kemudian sekarang lari, putusannya bagaimana, akan kita tanyakan. Dinyatakan bersalah, hukumannya berapa, langkah dari Kejaksaan Jember. Juga yang saya kecewakan dalam penerapan pasal Pak. Dan nanti akan kita tanyakan kenapa pasalnya seperti ini semua informasi dari polisi akan kita percayakan langsung ke Kejaksaan Negeri Jember. Gitu. Jadi untuk yang kasus yang dialami oleh Alvin ini akan kita teruskan kepada Jember dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat jawaban dari Jember. Apapun pertanyaan dari Pak Fauzi selaku orang tua Alvin kita teruskan. Ya, kita ketemukan nanti. Iya kan nanti supaya tidak ada
yang disembunyikan, semua yang Pak Fauzi ketahui, tolong informasikan ke kami dan akan kita tanyakan proses langsung ke Kejaksaan Negeri Jember. Penanganan perkaranya dari awal sampai akhir sekarang, sampai dia kenapa lari, termasuk penjaminnya dan segala macam. Itu untuk kasus Alvin ya. Seperti apa ya? Ya, seperti Ludruk cuma ada sandiwaranya, ada sutradaranya. Seperti Ludruk. Padahal kita itu institusi negara, bukan Ludruk, kan seperti itu. Yang jelas ini akan ditangani secara serius. Yang mudah-mudahan akan punya wibawa, Pak. Ya, terima kasih. Ini salah satu bentuk kontrol dari masyarakat kan, bahwa bapak-bapak datang ke sini memberitakan informasi ini adalah wujud dari kecintaan bapak-bapak terhadap institusi kejaksaan. Betul. Ya, jalur yang sudah pas, sudah baik. Apa yang monggo sama-sama nanti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari hasil penjara dan Pak Fauzi khususnya nanti akan kita teruskan. Dan kalau memang temuan itu betul, pasti Pak saya jamin ada tindakan. Amin. Mudah-mudahan disaksikan lawan ya. Ini Pak ya. Kami perlu bukti atau fakta. Makanya Pak, makanya nanti tolong Pak Fauzi kalau memang perlu ke sini datang dengan saya. Nanti dengan ini saya minta izin ini bisa untuk saya? Ya. Bisa Pak ya? Ada saya. Ini untuk Bapak. Enggak, ini saya aja kalau Pak kasih penyidikan ini khusus yang korupsi. Makanya kami berdua tolong saya yang pidana umumnya kasus Pak Alvin, Mas Alvin ini. Kalau Pak Romadi ini kasus-kasus yang di Situbondo tadi. Ya. Berapa jauh Pak Yusuf? Mau kontaknya? 081 Informasi yang bapak-bapak sampaikan kepada saya, terus terang kita belum tahu Pak ada persoalan yang ada di Kabupaten Situbondo. Ada dua hal kalau dari surat pernyataan sikap yang bapak-bapak sampaikan, kalau saya tidak salah ada tiga, yaitu mengenai jebolnya jembatan Sungai Ciliwung ya. Yang kedua mengenai ambrolnya pasar, dan yang ketiga adanya kasus dugaan suap tentang menerima calon CPNS K2. Ini kalau boleh tahu apa CPNS? Calon pegawai negeri sipil. CPNS. Iya, cuma itu. CPNS ya. Oke. Nah, ini foto yang Bapak sampaikan ke saya Pak ya. Ini disampaikan kalau untuk jembatan ini tanggal 7 kemarin Pak ya, ambrolnya. Iya, betul. Terus kalau yang pasar ini Pak, kira-kira tanggal berapa runtuhnya ini Pak? Yang kemarin bersamaan macam itu. Hampir bersamaan. Ini Hampir bersamaan. dalam 1 bulan itu udah. Dua ini yang runtuh. Iya, sama-sama Desember itu. Terus kalau boleh tahu tadi kalau nggak salah Pak Rudi menyampaikan bahwa ini adalah adanya, kalau Pak Bupati menyampaikan tadi apa Pak? Bencana alam. Bencana alam. Setelah kita cross check ke BPBD, apa namanya, debit air cuma 1,8, tidak siaga 1. Itu untuk yang jembatan Pak ya. Kalau untuk yang pasar runtuhnya kena angin topan atau apa Pak? Nggak ada. Nggak Ini orang Situbondo. Kalau ada angin topan ya semuanya kena Pak. Nah, itu kan tidak ada angin Pak, itu dari spesifikasi awal sudah keliru, perencanaannya sudah keliru ya, harus bertanggungjawabkan itu juga semua. Kalau kita minta data ya nggak mungkin yang bapak-bapak ini ya. Oke Pak, yang jelas. Kalau yang K2 ini jelas kita semua ini. Ini kalau kita pilih K2 ini orang-orang yang nggak ikut, kasihan ini kemerdekaan berampas ini Pak. Nggak ikut maksudnya gimana Pak? Ya tak diikutkan sama BKG. Jadi orang yang seharusnya nggak ikut dijadikan ikut. Di sini ada dugaan kuat memanipulasi data akhirnya. Padahal haknya dia. Kan K2 itu kalau aturan dari Permendagri itu kan per 1 Januari 2005 yang disertai dengan surat tugas resmi kayak ini. SK.
SKPNS. Iya, SKPNS ini gak ikut ini Pak, tahun 2003, 2002. Oh, ini dari honor. Iya, yang dulunya namanya database, tenaga yang apa namanya, yang prioritas ini 2003, nggak ada yang ikut ini Pak, kasihan ini mereka ini, dirampas kemerdekaannya sama BKB. Lah, kita menanyakan kenapa kok dia tidak diikutkan, apa alasan BKB tidak mengikutkan, padahal data mereka sudah valid, ya. Valid semua di situ, valid. Jadi yang valid itu nggak ada yang ikut, yang nggak valid mana ikut. Lucu. Yang tidak di PNS kan? Yang bukan honor tetap Pak. Belum masuk kategori kedua. Ya, oke Pak, informasinya mungkin seperti itulah. Secara garis besarnya Bapak sampaikan kepada saya. Dari apa yang Bapak sampaikan kepada saya persoalan ini, insya Allah kita akan lakukan penelitian ataupun yang dikatakan mungkin dengan penyelidikan. Nanti apapun hasilnya, Bapak boleh datang kemari, Bapak boleh tanya bagaimana perkembangannya. Bersurat pun pastilah kita akan jawab. Cuman jangan terus Bapak lapor hari ini 2 hari terus nanya gimana perkembangannya, ya saya nggak bisa jawab Pak. Ya, mohon waktulah 3 bulan atau 4 bulan Bapak bersurat. Bayangkan ya Pak ya. Lalu mohon maaf saya Pak, saya mohon pertanyaan sedikit. Apakah harus 3-4 bulan Pak? Ini masalah ini sudah 1 tahun Pak. Ditambah dengan Yang bisa dulu. Kejaksaan marah saya, disuruh sama wartawan marah saya. Saya bawa data gini, ke Sapang, Mas, saya mau ke Ijus atau ke Pak Kajat. Bapak dari mana? Saya dari RW9. Dalam rangka apa? Saya mau koordinasi mereka saya. Terus buat apa? Masa Sapang ditanya sedetail itu? Tiba-tiba ujung-ujungnya tidak bisa satu pun di saya. Kami pun punya orang di dalamnya. Telepon orang saya, ada nggak orang itu? Ya, ada Pak, sembunyi. Kok seperti itu Pak? Makanya kami minta Pak. Mereka ini dekat semua sama SKPD, makanya sungkan kami mengungkap kasus-kasus ini. Makanya saya kesini lah, nggak wadul nang Bapak lek mbae nanti saya wadul ke Kejaksaan Agung gitu loh. Ya kan Bapak di sana kan anak jenengan. Gimana nanti? Makanya saya minta kepada sampaikan aja lah sama Pak Kajati. Udah reformasi aja lah birokrasi Kejaksaan Kabupaten Situbondo itu yang sudah kadaluarsa, sudah lama dia di sana. Ya akhirnya kedekatannya kental. Ini masih tak simpen semua ini. Data saya ini tak simpen ini, SMS dengan orang dalam saya. Ini Pak ini semua. Jadi di situ Pak, mohon lah kami. Makanya kami wadul aja lah langsung di sini, gitu loh. Di sisi lain kami laporkan aja langsung ke atas. Kami tidak berkeinginan. Ini kan kasusnya sudah jelas Pak. Loh, masa 2013 sudah ambruk 3 miliar loh ini Pak. Bayangkan 3 miliar 3 bacaan bareng-bareng. Itulah. Mohonlah Pak perwakilan Bekasi Khusus agar sekedar tidak lanjut terkaitan dengan apa yang saya inginkan untuk mengusut tuntas. Seperintan yang di kepolisian itu tidak ada di sana tentang saya ingin tahu resumnya apa, terjadinya bencana atau tidak sudah ada semua saya. Makanya tidak saya berikan di sini. Nah, setelah saya pernyataan terhadap BPBD, dia menerangkan bahwasanya tidak ada bencana, debit air hanya 1,8. Standar itu cukup untuk membantu sebagai spionasenya kejaksaan maupun polisi. Oleh karena itu bagian dari laporan ini segera misalnya ditindaklanjuti dengan melakukan proses penyelidikan apakah benar laporan-laporan yang kita duga, sehingga tidak berkembang di masyarakat, di media. Dan
institusi kejaksaan memang betul-betul siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari proses itu, tidak lanjuti laporan masyarakat. Yang pertama, yang kedua bahwa kita semua memang kecewa. Kecewa itu dengan proses pelayanan. Proses tadi misalnya berkas perkara yang P21 itu harus disertai penahanan. Ternyata memang tidak disertai. Siapa yang ditahan itu hanya berkasnya secara otentik aja di tingkat kejaksaan. Makanya muncul tadi itu membuat rekayasa bahwa memakai model yang tadi itu jaminan supaya memang tidak ada pertanyaan, mengklarifikasi pada lanjutan apa yang sebetulnya terjadi di situ. Ini kan bagian pelayanan. Pelayanan kita sudah mengadukan, kita sudah melakukan proses, kita sudah diperiksa dan seterusnya gitu. Tapi ternyata pelayanannya bagaimana pelayanan kepada masyarakat ini terhadap proses penanganan terhadap proses hukum ini bagaimana pelayanan? Sehingga wajar kalau kita melakukan proses penuntutan kepada institusi kejaksaan. Apa sebetulnya yang terjadi? Bukan salah kami karena kita memang tidak masuk dengan bagian-bagian proses yang kita ketahui yang sedikit ini. Itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan kepada panjenengan. Sehingga ini menjadi proses pengaduan kepada institusi kejaksaan bahwa kejaksaan memang membutuhkan orang-orang seperti lembaga kita ini dan orang-orang seperti kami. Sehingga kami datang ke sini itu bukan menjadi ancaman bagi kejaksaan maupun kepolisian, tapi justru menjadi mitra kita. Harapannya kita itu di situ, tingkat pelayanan harus ditingkatkan betul. Jadi grade kejaksaan bahwa orang sudah tidak percaya dengan lembaga hukum semuanya. Orang percaya kepada KPK urusan korupsi. Kalau 3 miliar itu bisa juga diselesaikan di tingkat KPK, tapi kita percaya masih ada. Percaya kita bahwa kejaksaan bisa, bahwa polisi bisa juga mengungkap ini. Kami percayakan itu kepada institusi, bahwa institusi itu tidak hanya 2 orang, tapi banyak orang. Saya yakin 100% bahwa di institusi itu masih ada orang-orang baik, masih ada orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan bangsa ini, dan peduli terhadap penyelamatan aset negara, supaya tidak terjadi berulang-ulang. Kalau terjadi berulang-ulang, maka jangan salahkan juga kepada kita semua ini. Kalau sudah merasa putus asa, terus kembali kepada siapa lagi kita? Ngomong di tukang becak gak ada artinya juga. Ngomong di bapaknya aja sudah nggak ditanggapi, sudah nggak tidak lanjuti misalnya. Itu harapan kami dari LSM Penjara Jatim secara umum. Tidak berkasus, tapi memang itu harapan kami dari institusi kejaksaan. Institusi kejaksaan harus kuat, siapapun orangnya yang ada di situ. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab maupun menyalahgunakan kewenangan, tapi institusinya tetap harus kuat. Harus percaya kita. Jangan sampai kita tidak percaya dengan institusi. Boleh kita tidak percaya dengan siapa-siapa yang tadi kita sebutkan itu waktu itu, tapi saya percaya bahwa institusi ini harus kuat. Pak Eko yang Pak Nugroho Eko Putra. Gambar aja. Yang mana? Ini sudah saya. Ini Pak. Ini yang terkait proyek Pak Kozin sama Pak Ibu. Ini kita ada. Ada di mana? Saya datang di mana? Di Polda kan. Pernyataan sikap sama. Pasti coba manggil. Sudah. Enggak, tak kasihkan semua tadi ya. Nah, saya terima 5 aja itu. Sebentar sih, sebentar sih. Benar, tadi kan dikembali. Ya.
kata bisa kembali kan? Jember itu aja lah tadi.